satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalannya personal pribadi Jokowi. Mengapa diwakili kejaksaan? Kejaksaan kan pengacara negara. Jadi tolong diberitahu pengertian hukum. Ini perdata dan semuanya. Tahun lalu kita juga pernah gugat Jokowi. Memang kita juga kebijakannya dan 66 janji yang bohong. Kita dinyatakan oleh pengadilan tidak berdosa. Sekarang takdir Allah tidak ada urusan dengan kebijakan. Ini urusannya pribadi Jokowi, diduga ijazahnya palsu. Betul. Saya dengan hormat kecermatan majelis dalam hal ini tidak termasuk penyidik dalam panggilan ke depan nanti itu Presiden Jokowi atau saudara Jokowi harus hadir. Baik, mau upload nggak sih mas? Mau upload nggak? Yang ini loh mas, mau ngupload ini upload. Aku yang males upload. Jangan biarkan isu ijazah palsu berlarut-larut. Ditulis oleh Panjat H. Indonesia ini memang surga bagi oknum atau pihak yang ingin berbuat semau-maunya. Contoh nyata adalah kadrun yang bebas mengucapkan apa saja, memutarbalikan fakta, bahkan memfitnah. Apabila yang menjadi korban atau sasaran tembak mereka adalah sesama kadrun, atau sesama warga, atau kelompok, masih bisalah ditolerir. Namun kalau sudah mulai melebar dan mengancam stabilitas, harus ada tindakan tegas. Jangan ada pihak yang bermain-main dengan tujuan mengusik stabilitas. Itu makar dan harus ditangani dengan sigap. Hal seperti ini sedang kita rasakan dalam beberapa waktu belakangan, di mana ada oknum yang dengan niat dan lantang menyebar isu bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Dapat diperkirakan, isu murahan semacam ini pasti disambut dengan antusias oleh para pihak yang sedari dulu tidak menyukai pemerintahan ini. Lihat saja bagaimana oknum-oknum yang padahal berlatar pendidikan memadai, namun membiarkan dirinya menjadi bodoh ikut terseret-seret isu semacam ini. Salah satunya Amin Rais, yang punya embel-embel profesor dan meraih gelar doktor di Amerika Serikat, seolah mendapatkan amunisi baru dengan beredarnya isu ini. Rais dalam channelnya melontarkan narasi-narasi yang nadanya mendiskreditkan Jokowi. Pria yang pernah mengklaim diri sebagai tokoh penggerak reformis 1998 ini memperlihatkan berkas-berkas yang katanya ijazah aslinya dan menantang Jokowi melakukan hal yang sama. Aneh sekali profesor ini. Memangnya presiden sama dengan dirinya? Rais yang relatif tidak punya kesibukan berarti tentu saja bisa melakukan banyak hal remeh-temeh, seperti misalnya memamerkan surat-surat cintanya di masa muda dulu. Itu pun kalau doi memang pernah punya momen-momen romantis ala anak-anak muda. Tentu saja presiden memiliki semua apa yang dituduhkan para pemfitnah. Tetapi apa iya seorang presiden harus meladeni tuntutan-tuntutan semacam ini? Sementara kepala negara yang sibuk dengan banyak hal yang menyangkut hajat hidup ratusan juta rakyat Indonesia serta menjamin keberlangsungan bangsa dan negara sebesar ini. Apalagi selama periode kedua 2019 sampai 2024, pemerintah seolah tidak punya titik jeda disebabkan lelah dan sibuk menangani COVID-19. Wabah ini mereda, pecah pula perang Ukraina-Rusia yang berdampak serius pada perekonomian global termasuk Indonesia
yang sempat bergolak oleh masalah BBM. Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini akan cukup lama? Because it's profitable. Rusia setiap harinya dengan harga minyak yang naik dan dia menjual sekarang di bawah harga pasar, untungnya $6 miliar per hari. Cost of war kira-kira berapa? $1 billion. Jadi Rusia profit setiap hari berapa? $5 billion. Indonesia nya harus pintar. Tapi Rusia menawarin ke kita. Dia udah mandiri. Minyak kita nih harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO mastermind ambil kan? Ambil kan? Pak Jokowi ada yang tak setuju karena takut, wah nanti gimana di embargo sama Amerika. Biarin aja lah, kalau kita di embargo paling kita nggak bisa makan McDonald kan, makan babar api lah. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu sangat berbeda dari perspektif mungkin geopolitik, mungkin dari segi makroekonomi. Tapi ini memang tantangan ya, karena Barat ini kan ya mau dimanapun juga mereka kontrol teknologi payment. Setiap pengiriman US dollar harus lewat ini loh. Kenapa kita takut nggak ngambil minyak Rusia? Karena kita takut SWIFT-nya dimatiin. SWIFT dimatiin kita nggak ngirim US dollar. Kata Rusia nggak usah takut, bayar pakai rubel aja, convert rupiah ke rubel gitu. Ini yang teman-teman di sektor keuangan tadi. Dan kini jajaran pemerintah sedang sibuk mempersiapkan perhelatan G20 yang akan berlangsung bulan depan di Bali. Presiden Jokowi sebagai pimpinan presidensi G20 ini pastinya menjadi jauh lebih sibuk lagi, sebab yang diurus kali ini adalah masalah dunia internasional. Tapi Kadrun mana peduli. Momen-momen seperti ini justru dimanfaatkan mereka untuk mengganggu. Tak salah lagi, Kadrun ini menjatuhkan reputasi dan nama baik Jokowi di mata pimpinan negara-negara besar itu lewat fitnahan soal ijazah ini. Dan Jokowi dengan elegan menepisnya dengan cara bercengkrama dengan sesama teman kuliah dulu di UGM. Tapi yang menjadi persoalan adalah mengapa hal-hal seperti ini dibiarkan berlarut-larut? Oknum-oknum semacam Bambang Tri dan buzzernya kok dibiarkan berkoar-koar, yang pada lain sisi bisa membuat masyarakat terganggu kenyamanannya? Jelas dugaan bahwa tujuan Bambang Tri CS adalah menimbulkan gaduh yang pada gilirannya mengganggu stabilitas. Sejak dulu kaum Kadrun memang inginnya berbuat gaduh supaya situasi tidak terkendali, chaos. Nah, disinilah mereka bermain. Sebab apabila situasi negara ini aman dan stabil, Kadrun yang masih giat memasarkan sistem khilafahnya tak akan laku. Dari dulu mereka ingin agar pemerintahan Jokowi yang merupakan antitesis gerakan ini kacau dan menimbulkan kisruh. Itu tujuan Kadrun. Dulu mereka menggunakan isu PKI. Fitnah mereka, Jokowi itu keturunan PKI. Atau dengan bodohnya, mereka mengatakan Jokowi itu anggota PKI. Padahal organisasi terlarang ini sudah dibubarkan semasih Jokowi balita. Tapi bagi Kadrun, tak ada isu yang tak bisa dimainkan. Dan jangan lupa mereka pernah pula menyebarkan fitnah tentang ibunda Jokowi, Ayahanda Jokowi. Maka sebenarnya tidak perlu direken ketika kini mereka mengangkat isu soal ijazah. Semalam sekilas ada berita pula tentang Jokowi yang selama ini menutupi bahwa putrinya cuma memiliki 4 jari. Ini apalagi? Maka jangan heran apabila ke depan akan terbit isu baru lagi, misalnya tentang surat nikah palsu. Dan jika isu ini mulai ramai,
Profesor Dr. Sengkuni akan mengusulkan tes DNA terhadap anak-anak tersebut. Dasar Sengkuni yang memang tidak pernah tahu diri, mudah menuding dan memfitnah tanpa melihat berkaca pada diri sendiri. Akan halnya para penyebar isu soal ijazah palsu semacam Bambang Tri, Egy Sujana, dan lain-lain yang berusaha membuatnya menjadi besar. Apakah tidak ada tindakan hukum? Apakah oknum-oknum semacam ini akan dibiarkan leluasa menyebarkan isu yang tujuannya menimbulkan keresahan dan yang pada akhirnya menimbulkan gejolak? Oknum atau pihak yang ingin mengganggu stabilitas, apalagi dengan sengaja menyebar isu fitnah dengan tujuan mempengaruhi masyarakat, itu sama saja dengan upaya makar. Maka pelakunya harus ditindak dan dihukum setimpal. Jangan biarkan negeri ini dirusak oleh kelompok orang yang memiliki agenda tersendiri. Sudah terlalu lama negara dan aparat hukumnya membiarkan hal-hal semacam ini, membuat mereka semakin percaya diri, besar kepala, lalu menyebarkan isu dan hoaks semau-maunya. Jangan pernah mau mempertaruhkan masa depan negeri ini dengan sikap kompromi terhadap tukang-tukang kompor yang ingin membakar negeri ini. Kalau sudah kejadian, baru sadar dan menyesal. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.